Baik, sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Ini sebagian yang saya ambil dari buku metode Maisura. Yang ini tulisan tentang atau karya tentang kajian ilmu tajwid untuk riwayat Hafs menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Ini singkat saya sampaikan ya mengenai bacaan Al-Quran kita di Indonesia, bahwasanya Al-Quran yang kita baca di Indonesia, bahkan mayoritas umat Islam di dunia adalah bacaan Al-Quran menurut riwayat Hafs dari Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Ini penting kita sampaikan karena banyak di antara kita yang belum memahami. Bahkan kita kalau ngaji itu biasanya ya pokoknya saya ngaji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya gitu. Nggak tahu tuh ngajinya riwayat siapa, nggak paham. Hasilnya apa? Ketika umroh atau ibadah haji menemukan mushaf yang berbeda dengan kita, ini bisa dibilang heran, aneh, atau bahkan kalau terlalu fanatik dengan Al-Quran atau mushaf yang kita baca, maka dianggap itu sebagai suatu kesalahan besar karena menyalahi Al-Quran gitu ya. Ini pernah terjadi dulu yang viral ya, ada di seingat saya di Madura dan di Palembang, yang menunjukkan bahwa bahkan menyalahkan pemerintah pada saat itu karena Al-Quran yang keliru, Al-Quran yang dicetak salah itu beredar di Indonesia, sehingga yang disalahkan adalah pemerintah. Padahal ternyata yang dibaca pada saat itu adalah Al-Quran, bukan untuk riwayat Hafs, bukan yang selama ini dibaca oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Termasuk saya dulu ketika haji pas kuliah itu, untungnya sudah belajar pas kuliah ya, belajar riwayat lain selain Hafs, sehingga ketika menemukan Al-Quran yang berbeda tidak mudah menyalahkan. Bahkan dulu ada salah seorang, mohon maaf dalam tanda kutip, seorang habib yang datang ke Lajnah Pentashih, datang ke Kementerian Agama dengan berteriak-teriak membawa Al-Quran, bahwa Al-Quran ini harus dibakar karena Al-Quran ini sesat gitu kan. Nah, ternyata yang dibawa adalah mushaf riwayat Qalun, di mana mushaf ini banyak digunakan oleh umat Islam di Libya, di Tunisia, dan beberapa negeri Islam lainnya. Singkat saya sampaikan, untuk riwayat Hafs dari Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah, ini adalah jalur periwayatan untuk bacaan Al-Quran kita. Jadi yang populer dengan sebutan Imam Qiraah Sab'ah ya, ini adalah Imam Asim. Jadi 7 imam qiraat, di mana masing-masing imam qiraat ini yang populer ini ada 2 perawi. Untuk Imam Asim sendiri ada perawi Syu'bah dan Hafs. Jadi selain Hafs ada riwayat Syu'bah. Di Indonesia sebetulnya kita sudah mencetak ya untuk riwayat Syu'bah, namun mungkin belum dipublikasikan secara umum, hanya ke instansi atau institusi atau pesantren tertentu saja. Ini sebetulnya sudah dicetak ya untuk riwayat Hafs, untuk riwayat Syu'bah. Karena riwayat Syu'bah ini juga masih banyak dibaca oleh umat Islam di Singapura. Ya, itu banyak yang baca dengan riwayat Syu'bah, karena saya pernah ada yang minta untuk belajar riwayat Syu'bah secara khusus karena di sana umat Islamnya banyak menggunakan riwayat Syu'bah. Nah, ada beberapa perbedaan ya untuk riwayat Hafs dan Syu'bah, meskipun sama-sama dari Imam Asim, karena riwayat Syu'bah itu lebih banyak untuk bacaan imalahnya daripada riwayat Hafs dan beberapa kaidah lainnya.
Kalau kita hafaz hanya punya satu bacaan imalah, Bismillahirrahmanirrahim, mursaha. Sedangkan untuk riwayat Syu'bah di banyak tempat ya itu membaca imalah. Kemudian untuk Thariq Asy-Syatibiyah, ini adalah jalur periwayatan yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ada thariq lainnya yang populer juga, yaitu thariq Thayyibatun Nashr Ibnu Jazari, yang dipopulerkan oleh Imam Ibnu Jazari. Thariq Asy-Syatibiyah ini banyak digunakan oleh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Thariq ini juga penting karena selain tadi Thariq Asy-Syatibiyah, untuk riwayat hafaz menurut Ibnu Jazari itu ada sekitar 52 thariq, dan ini akan berbeda bacaannya di beberapa tempat, sehingga kita harus konsisten ketika kita membaca Al-Quran dengan riwayat hafaz dari Imam Asim menurut Thariq Asy-Syatibiyah, maka kita harus konsisten kaidahnya mengikuti kaidah yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi atau Thariq Asy-Syatibiyah. Dipopulerkan bukan berarti beliau yang membuat ya, bukan berarti beliau yang buat, karena Imam Asy-Syatibi sendiri tidak hanya riwayat hafaz saja, tapi berbagai riwayat beliau menguasai. Nah, mencampur adukan thariq atau talfid dalam membaca Al-Quran ya, ini hukumnya haram. Mayoritas para ulama menyebutnya haram. Berbeda dengan talfid dalam kaidah fikih ya. Dalam hukum fikih ini masih diperbolehkan. Misalkan kita kalau tawaf ya, tidak memakai madhab Syafi'i, itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, talfid atau mencampur adukan thariq ini hukumnya haram. Jadi kalau kita mau menggunakan Thariq Asy-Syatibiyah, maka harus Thariq Asy-Syatibiyah, tidak boleh bercampur dengan Thariq Thayyibatun Nashr. Contoh perbedaannya, misalkan pada mad jaiz munfasil ya, pada mad jaiz munfasil untuk Thariq Asy-Syatibiyah yang populer adalah panjang bacaan huruf madnya 4 atau 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, atau 5 harokat ya, 2,5 alif boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini ada jamaah pulang haji atau pulang umroh, sholat di Masjidil Haram. Karena Imam Masjidil Haram membaca mad jaiz munfasilnya 2 harakat, sehingga akhirnya dia pas pulang baca 2 harakat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ma ta'budun. Nah, ini tanpa guru ini tidak boleh kita praktekkan, karena sejatinya bacaan Al-Quran itu harus sesuai dengan riwayat dan apa yang diajarkan oleh guru kita. Kalau kita hanya ikut-ikutan saja, ya tentu tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas tentunya, harus jelas sanadnya. Gitu. Ketika ditanya kenapa itu bacaan majlis mungkinnya 2 harokat, ya karena kan Imam Masjidil Haram juga pakainya 2 harokat. Kita ini siapa, harus ngikutin dong Imam Masjidil Haram gitu. Kalau tahu ilmunya dipersilahkan ya. Jadi karena banyak Imam Masjidil Haram ya, Imam Haramain di Masjid Nabawi juga itu menggunakan mad munfasil yang qasar atau 2 harokat. Nah, ini thariqnya bukan Thariq Asy-Syatibiyah, tapi thariqnya Thariq Thayyibatun Nashr gitu. Jadi kalau kita tahu kaidahnya, tahu ilmunya, kemudian juga diajarkan oleh guru kita, dipersilahkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan karena ya melihat secara secara lahiriah gitu ya,
sehingga kita mengecilkan guru Al-Quran yang telah mengajarkan kepada kita. Ya, jadi itu salah satu contoh tadi dari Thariq Asy-Syatibiyah dan Thariq Sayyidatun Nasyr. Dan tentunya ada beberapa perbedaan lagi. Nah, pada kali ini kita akan fokusnya pada Thariq Asy-Syatibiyah karena ini paling banyak digunakan ya untuk riwayat Hafs. Ini paling banyak digunakan di Indonesia bahkan di dunia dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Baik. Selanjutnya, landasan kita dalam membaca Al-Quran bahwa kita tidak boleh asal membaca. Ini dengan sebenarnya real. Artinya kita tidak dianjurkan untuk membaca Quran hanya sekedar membaca saja tanpa ada ilmunya gitu ya. Nah, misalkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini dan ini ketika penelitian kemampuan membaca Al-Quran yang seperti ini masih dianggap sebagai orang yang bisa membaca Al-Quran gitu. Tapi tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid gitu. Tidak sesuai dengan ayat ini yang disampaikan dalam Al-Muzammil ayat 4. Tidak tartila di situ. Jadi membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca koran yang berbahasa Arab. Gitu. Kalau membaca koran yang berbahasa Arab ya silahkan. Nggak nunnya bertasydid, nggak pakai gunnah juga nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau membaca Al-Quran itu harus dengan kaidah ilmu tajwid, jadi tidak boleh sembarangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa makna tartila dalam surah Al-Muzammil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf adalah membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran. Nah, membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran itu kan hanya tajwid bukan hanya sifat dan makharijul hurufnya saja, akan tetapi bagian dari ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar ini bagian dari membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran. Jadi penggunanya ya, hukum nun mati dan tanwin, mim mati, ilharnya, ikhfa'nya, idghamnya, tafkhim tarkibnya, ini bagian dari membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran. Jadi termasuk ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, ini bagian dari tajwidul huruf. Dan wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui hal ihwal waqaf. Kenapa ini penting disampaikan? Karena banyak di antara kita yang membaca Al-Quran itu ya asal membaca tanpa memperhatikan, tanpa mengindahkan waqaf dan ibtida'nya. Tanda waqaf yang ada dalam mushaf itu kan ijtihad para ulama. Ya, tentunya para ulama ahli tafsir. Sebetulnya tidak hanya tanda waqaf ya. Tanda ayat pun sebetulnya itu kan tidak ada dalam al-masahif al-Utsmaniyah ya. Jadi itu juga ijtihad para ulama, sehingga para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan jumlah ayat di setiap surah. Nah, ini butuh 1 semester lagi ya kalau kuliah. Nah, sehingga ma'rifatul wuquf ini juga penting dalam membaca Al-Quran. Nah, permasalahannya untuk kita orang Indonesia ini kan bacanya aja masih sulit, gimana paham maknanya, ya kan? Karena ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf ibtida ini dengan makna dari ayat gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus berguru gitu ya, harus berguru. Ya mudah-mudahan nanti kita sampai pada ma'rifatul wuquf ya. Tapi kalau belum sampai ke ma'rifatul wuquf pembahasan kita,
Ya, insya Allah nanti tahsin jilid 2 gitu ya. Bahin Lanjut harus ikut lagi. Betul, harus ikut lagi. Lanjut ya. Baik. Itu mungkin ya sebagai pengantar dari tahsin kita. Idealnya ya, saya manggilnya apa ya, sahabat-sahabat. Ya, idealnya sahabat kita tahsin ini tidak boleh ada yang bolong, idealnya. Kenapa? Karena kalau hari ini misalkan ikut, besoknya bolong, nggak ikut izin, nanti akan ada yang ketinggalan, nanti nggak nyambung gitu ya, gitu nggak nyambung. Saya biasanya 1-2 kali pertemuan masih bisa lah gitu ya, tapi selanjutnya tidak boleh ada yang bolong. Jadi mudah-mudahan ini semua peserta pada hari ini bisa mengikuti hingga pertemuan ke-8 sehingga tidak ada materi yang tertinggal. Materi pertama kita ya, mudah-mudahan sudah di-share ya di grup materi-materi bahan apa ya, materi intinya. Jadi untuk hari ini dan hari Selasa insya Allah nanti pembahasan tentang sifat huruf dan makharijul huruf. Mudah-mudahan ini bisa sampai praktik untuk setiap orang di sini ya. Karena tahsin memang bagusnya nggak banyak ya. Jadi bisa prakteknya bisa didengarkan satu persatu. Materi pertama kita adalah sifat huruf. Ya, sifatul huruf. Ini sahabat ya, sifatul huruf itu sebetulnya terbagi menjadi 2. Ada sifat huruf lazimah, ada sifat huruf aridah. Nah, sifat huruf lazimah, tanya dalam ilmu tajwid, kita memahaminya dengan sifat huruf saja tanpa ada embel-embel lazimah atau zatiyahnya gitu ya, tanpa ada tambahan itu. Nah, sifat huruf ini secara bahasa adalah karakter atau langkah ya. Jadi merah, putih, apalagi lembut, karakter dari setiap tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Kita tahu makhraj atau tempat keluarnya huruf, kemudian sifatnya itu bagaimana sih, cara pengucapannya itu seperti apa sih ya. Nah, ini sifat huruf, dan sifat huruf yang dimaksud di sini ketika tidak ada tambahannya berarti yang dimaksud adalah sifat huruf lazimah. Apa itu sifat huruf lazimah atau sifat dzatiyah? Ini adalah sifat asli huruf yang melekat padanya dan tidak dapat lepas darinya. Sifat asli huruf yang melekat tidak dapat lepas. Artinya apa? Sifat huruf ini baik huruf itu hidup maupun mati, maka sifat tersebut harus tetap ada. Sifat huruf itu tidak boleh lepas, tidak boleh hilang dari huruf tersebut ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada sifat yang kedua adalah sifat aridah. Nah, sifat aridah ini adalah sifat tambahan yang datang kemudian. Artinya dia tidak melekat pada huruf. Contoh misalkan tafkhim dan tarqiq, misalkan pada huruf ra ya. Tafkhim pada huruf ra itu terjadi pada ketika ra berharakat fathah, ketika ra berharakat dhammah, ra mati sebelumnya ada dhammah, ra mati sebelumnya ada fathah, dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi tertentu saja ya, atau idgham atau izhar dan lain sebagainya. Ini adalah sifat aridah. Nah, pendapat ulama berbeda-beda terkait dengan ada berapa sih sifat huruf lazimah. Namun di sini yang akan disampaikan adalah pendapat yang menyebutkan bahwa ada 18 sifat lazimah, di mana 5 sifat berlawanan dan sisanya ini adalah sifat yang tidak mempunyai lawan. Baik, yang pertama, mohon perhatian. Yang pertama sifat hamas ya, sifat lazimah yang pertama adalah sifat hamas. Hamas itu artinya berdesis atau nafas berhembus. Lawannya al-jahr, nafas ditahan. Nah,
Jadi hamas itu nafas berhembus. Coba kita lihat. Hurufnya ada 10. Ya. Disingkat dengan lafaz fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha shin qasad sin kafta. Ingat 10 huruf ini berarti harus diucapkan dengan ada hembusan nafasnya, ada desisnya. Contoh huruf fa. Nah, TRT nggak boleh bilang fa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggak boleh ya, Teh? Siap. Kalau TRT mah enggak lah. Siap. Nah, ya, jadi kan Sunda pisan. Sunda pisan. Ya. Jadi ada fa ya, ada hembusan nafasnya. Ya. Fa fi fu baf. Nah, jadi kita nggak boleh ketahuan nih lahjahnya kalau kita orang Sunda gitu ya, termasuk saya. Jadi nggak boleh ketahuan. Kenapa? Kalau orang sudah ahli membaca Al-Quran sudah tidak diketahui dari suku bangsa mana, nggak diketahui bahwa dia itu orang Sunda, tidak diketahui dia orang Jakarta, nggak diketahui juga kalau dia itu orang Madiun, gitu kan? Nah, itu nggak boleh ketahuan. Kita bahkan kalau bisa nggak boleh ketahuan kalau kita ini orang Indonesia, kecuali dari hidungnya yang pesek. Nah, gitu ya. Oke. Contoh misalkan, contoh lainnya, huruf kaf. Ka. Nah, kakiku bak. Nah, ini bukan kakaknya Indonesia. Kakak. Jadi harus ada hammasnya, harus ada nafas yang berhembus. Kakak. Ini kalau pakai telapak tangan bisa ya, ada hembusan nafas nggak sih yang keluar? Ka. Nah, ini. Kakiku bak. Iyyaka na'budu iyyaka. Alam nashrah laka sadrak. Ini penyakitnya kita ini, kalau hidup hurufnya berharokat, itu hamzanya hilang. Tapi ketika dia mati, hamzanya muncul. Laka dikrok, laka dikrok, ya. Laka dikrok. Jadi hamzanya harus tetap muncul gitu ya. Perbedaannya mungkin hanya dari kadarnya saja. Ketika hidup huruf itu berharokat, kadarnya mungkin tidak sebanyak ketika dia mati. Nah, itu. Tapi sifat hamas itu harus tetap ada pada huruf, nggak boleh hilang. Artinya harus tetap melekat gitu ya, harus tetap melekat. Jadi hurufnya mau hidup ataupun mati, sifat hamasnya tetap ada. Begitupun huruf ta itu bat, ta bat, tabat, ya, sampai tabat, nah itu kan jadi C ya. Pengen hamasnya banyak, akhirnya malah mendekati huruf C, tabat. Nah ini kurang pas juga ya, kurang pas. Jadi itu bat. Tapi jangan sampai nanti kita ngajarin mengajarkan murid ya atau anak-anak kita bacanya gini misalnya tabat ya ada tabat nah, gitu biasanya kalau ada yang kurang itu malah ditambahkan sendiri ya di ujungnya. Oke. Lanjut, lawan dari sifat hamas ini adalah jahat. Artinya tidak boleh ada nafas yang berhembus. Huruf hijaiyah selain dari 10 huruf ini mempunyai sifat jahar. Gak boleh ada nafas yang berhembus. Contoh misalkan huruf zal. Nah, zal itu biasa kita apa? Bal. Nah, kita biasanya baca bal. Sudah azan bahkan ya kalau ngobrol. Azan. A'udzu zazizu. Tidak boleh ada nafas yang berhembus. Bukan za. Kalau za itu terlalu ditekan sehingga muncul hamas ya. Jadi justru tidak boleh ada hamasnya. Contoh lain huruf jim. Nah, jim ini kalau menggunakan makhraj sama dengan kita Indonesia, huruf
J-nya Indonesia, jangan begitu, jangan. Nah, itu maka akan muncul hamas. Ya, jadi ja. Tidak boleh muncul hamas. Kemudian apalagi? Wa. Nah, Sadaqallahul azim. Banyak begitu ya. Azim. Astagfirullahalazim. Nah, ini justru tidak boleh muncul hamas. Wow, azim. Nah, itu harus hati-hati. Kalau saya biasanya marah ke anak saya itu kan sudah otomatis, ya Allah astagfirullahalazim. Kata anak saya apa? Ya Allah bunda, kalau marah nggak usah pakai tajwid, katanya gitu. Tapi itu sudah melekat ya, karena sudah kebiasaan. Nah, ini nanti sebentar lagi kita akan azan zuhur. Nah, ya, azan zuhur. Nah, itu nggak boleh ada hamasnya. Kalau kita biasanya gimana? Udah azan zuhur nih. Kalau Betawi ada azan johor. Nah, orang Sunda lebih karena wo itu berat, maka akan dia rubah lagi menjadi lebih ringan, azan lohor, kan? Nah, gitu. Ini karena sudah pengaruh dengan lahjah ya. Ya. Oke. Huruf hamas ini tolong nanti sahabat, saya insya Allah akan saya cek dari Selasa ya. 10 huruf ini kalau bisa sudah dihafalkan ya. Karena ini sangat penting. Jadi pada sifat-sifat huruf ini tidak semua yang harus dikuasai sebetulnya ya, hanya beberapa sifat saja, dimana sifat-sifat lainnya itu insya Allah mengikuti. Baik, lanjut untuk sifat syiddah. Yang kedua, syiddah itu suara yang tertahan. Artinya ketika kita mengucapkan huruf tersebut tidak serta-merta gitu ya, kita mengeluarkan hurufnya. Ya, bukan ja. Nah, po, gitu ya. Kalau langsung kan po. Nah, ini po. Jadi ada suara ketahan dulu gitu ya. Ada suara ketahan dulu. Po. Ba. Nah, gitu ya. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 huruf ya. Ajib, qafim, bakat. Ini huruf-huruf yang suaranya tertahan. Kemudian lawan dari syiddah ini adalah rokhawah. Rokhawah ini lunak suara dan suara tidak tertahan. Kalau ini berarti ya otomatis lah keluarnya ya. Keluarnya otomatis, ringan. Dan di antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat bainiyah, yaitu suara tidak tertahan dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Ini pertengahan ya di antara syiddah dan rokhawah. Hurufnya lam, nun, ain, mim, dan ro, biasa disingkat lim, na, umar. Yang selanjutnya sangat penting juga, ini adalah huruf isti'alah. Isti'alah ini adalah pangkal lidah bertemu atau naik ke langit-langit. Ingat pangkal lidah itu di dalam, kalau ini ujung lidah, maka pangkal lidah di sini, tempat keluar di paling dalam ya, lidah di paling dalam, pangkalnya di sini. Jadi isti'alah itu pangkal lidahnya naik ke atas, ya, naik ke atas ke langit-langit. Dan isti'alah ini, huruf isti'alah yang menjadi catatan adalah dia harus dibaca at-tafkhim. Bagaimanapun kondisinya, harus dibaca dengan at-tafkhim. Oke. Yang membedakan mungkin nanti adalah tingkatan tafkhimnya. Ya, ketika kha itu fathah, kha dhammah, kha-nya kasrah, atau kha-nya mati, yang berpengaruh ke tingkat ketebalan ya, tafkhim, ketebalan dari huruf isti'alah ini adalah tingkatannya saja. Ada yang paling tebal, ada yang setengah tebal, ada yang tipis, tapi dari yang paling tebal tapi dia masih tebal. Yang perlu dicatat tadi adalah bahwa isti'alah ini harus dibaca at-tafkhim. Ya. Hurufnya ada 7, disingkat khussa, dog, tin, til, itu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan wa. Berat, enggak lah teh. Oh, nih modal gini aja. Oh, jadi at-tafkhim itu fayam tari'ul famu bis-sadaqu.
Jadi rongga mulut itu penuh dengan gema suara. Gema itu kan bukan ha kayak gitu. So kan so ya mau beli bakso bakso. Kemudian setelah membeli bakso, saya akan membeli sopo. Beli sopo. Tebal juga. Nanti beli sopo dan baksonya pakai mangkok. Itu ya. Mangkok. Oke, jadi ada 7 huruf di sini yang penting ya untuk huruf isti'la, kha, shad, dhad, ghain, qaf dan wa. Ya, ini pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Ini juga penting harus hafal. Selain dari 7 huruf ini, termasuk huruf istifal yang harus dibaca tipis. Artinya apa? Pangkal lidah itu nggak naik, jadi posisinya di bawah. Jadi 7 huruf ini yang penting juga untuk dihafal karena ini akan berkaitan dengan hukum-hukum dalam ilmu tajwid lainnya. Contoh dalam ikhfa, hukum ikhfa ini akan berkaitan juga dengan apakah huruf ikhfa-nya itu mempunyai sifat isti'la atau tidak. Ketika huruf ikhfa mempunyai sifat isti'la, maka prakteknya itu harus dibaca dengan tafkhimul gunnah. Min qabalik ini kalau tidak tahu huruf isti'la atau istifal ya prakteknya akan sama saja ya untuk huruf ikhfa. Nanti akan berpengaruh juga terhadap kaidah idgham ya, apakah idgham itu dibaca naqis atau kamil ya, ini harus tahu juga huruf isti'la. Kemudian akan berpengaruh juga terhadap kaidah tafkhim wa tarqiqnya ra ya. Jadi tafkhim dan tarqiqnya ra itu juga ada yang dipengaruhi oleh huruf isti'la setelah huruf ra-nya. Nah itu, jadi 7 huruf ini nggak boleh lupa ya, harus ingat bahwa huruf-huruf ini termasuk huruf-huruf isti'la. Baik, jangan khawatir karena saya dulu juga baru hafal ketika kuliah ya Rina ya, semangat ya. Kita lanjut. Aku taunya huruf isti'la nih. Mantap. Oke, lanjut. Sifat itbaq, ini sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Setelah tadi pangkal lidahnya naik, sebagian besar permukaan lidahnya juga naik. Ada 4 huruf, di mana 4 huruf ini juga masuk ke dalam huruf isti'la. Shad, dhad, qa dan wa. Nah, ini punya sifat itbaq. Jadi lebih tebal lagi ya, karena permukaan lidah sebagian besarnya juga naik ke langit-langit. Kemudian sifat idlaq, ini keluarnya lancar atau ringan ya. Firra min lubin, fara mim nun lam ba, dan lawannya adalah ismat, tidak lancar keluarnya, hati-hati. Saya kira ini otomatis lah ya, insyaallah tidak ada masalah. Kemudian sifat sofir, ini kalau tadi nafas berdesis, kalau ini suara yang berdesir atau biasa kadang disebut juga seperti siulan burung gitu ya. So, sin. Nah, yang agak berat ini huruf zai karena sifatnya jahar. Za. Di sisi lain sofir harus ada desirnya, tapi di sisi lain nggak boleh nafasnya berhembus. Nah ini za. Nah, caranya gimana? Nanti jangan terlalu ditekan ya. Nah, kita akan perdalam nanti pada bab makharijul huruf. Lanjut qalqalah. Nah, ini qalqalah adalah memantulkan suara tambahan. Ingat ini pantulannya. Pantulan itu artinya kita kalau bawa bola, kita lemparkan ke dinding, dia akan balik lagi, itu mantul. Ya. Nah, hurufnya ini sudah hafal, anak SD juga hafal banget ya. Baju di toko katanya gitu kan. Huruf kalau ini baju di toko, walaupun pada implementasinya kadang-kadang ya lupa juga ya. Nah, dan kalau ini terjadi ketika huruf tersebut mati, baik matinya asli maupun tidak asli. Ya, mati tidak asli itu berarti disebabkan waqaf. Ya.
Oke, ini huruf qalqalah 5 huruf ini insya Allah tidak ada masalah. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa sifat qalqalah ini adalah hasil pertemuan dari sifat jahar dan syiddah. Itu ya sahabat ya. Jadi bertemunya qalqalah ini terjadi antara pertemuan sifat jahar dan syiddah. Jadilah qalqalah. Tadi jahar nafasnya ditahan, nggak boleh berhembus. Kemudian ada syiddah, suaranya yang ditahan. Muncullah qalqalah, gitu. Ketika mati muncullah qalqalah ini. Artinya apa? Ini perlu digarisbawahi sifat jahar dari huruf-huruf qalqalah ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang mengabaikan sifat jaharnya dari qalqalah, dari huruf-huruf qalqalah ini. Contoh huruf ba misalkan ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Dengan kasab. Coba itu kasab itu masih muncul hamz. Jadi huruf qalqalah ini ketika mantul itu jangan sampai muncul hamz karena sifatnya jahar. Nah makanya yang populer itu ada 3 cara baca qalqalah. Cara baca yang pertama, pantulan qalqalah itu pantulannya adalah menuju harokat fathah ya. Pantulan qalqalah itu menuju harokat fathah, condong ya, condong. Ya condong kan berarti bukan beneran gitu ya. Nah, jadi pantulannya ini adalah condong ke harokat fathah. Kasab, Ibrahim, subhana. Ini condong ke fathah. Cara yang kedua, pantulan qalqalah itu adalah condong ke harokat huruf sebelum qalqalah. Kalau sebelum qalqalahnya fathah sudah jelas condongnya ke fathah. Kalau sebelumnya itu adalah kasroh, contoh Ibrahim. Ini huruf qalqalahnya ba, sebelumnya ada kasroh, maka dia condongnya ke kasroh pantulannya. Ibrahim itu. Atau kalau sebelumnya dhammah maka condongnya ke dhammah. Subhana itu condong ke fathah, tapi kalau subhana adalah pantulan qalqalah itu netral. Atau yang biasa kita praktekkan di Indonesia ada cenderung e-nya gitu ya, kasab. Nah jadi yang penting tidak sampai e banget sehingga tidak memunculkan hamzah di akhir. Karena kalau muncul hamzah kasab itu tuh ada hamzah di akhir, ini memunculkan huruf baru. Nah ini tidak diperbolehkan. Jadi harus dijaga kalau mengambil wajah ketiga, cara yang ketiga ya, mengambil cara netral itu harus tetap dijaga. Ingat tadi pesan saya, tetap dijaga jaharnya. Yang lebih mudah dan banyak dipakai sebetulnya cara yang pertama ya, cara yang condong ke fathah. Ini yang banyak dipakai. Ya, nah ini nanti bisa dipraktekkan silakan. Kasab masada. Ketika condong ke fathah, itu sifat jaharnya masih terjaga. Masada. Nah itu nggak muncul hamz. Nah. Fil haji kalau kita baca waqaf fil hajj. Nah, tapi kalau fil hajj, nah itu akan muncul hamz. Ya, fil hajj, bil haqq. Nah, okay. Untuk yang cara ketiga tadi dia condong tetap ke fathah karena dia tebal. Oke ya. Nah, qalqalah ini kan biasa kita membaginya ya, ada beberapa
beberapa tingkatan kali ya, ada beberapa macam lah. Ada yang membagi qalqalah itu dengan qalqalah sughra, kemudian ada qalqalah kubra. Nah, sughra ini yang matinya asli, jadi memang huruf qalqalahnya mati asli. Kalau yang kubra ini adalah huruf qalqalah yang matinya tidak asli tapi disebabkan waqaf. Kalau yang kubra biasanya ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kubra syadid, seingat saya ya, mohon maaf kalau salah nih. Ada yang syadid, ada yang asyad. Nah, jadi kalau yang matinya tidak asli tapi tidak ada tasydidnya karena dia diwaqafkan tapi nggak ada tasydidnya, maka ini yang syadid. Ada yang matinya karena waqaf dan hurufnya bertasydid, maka dia namanya itu qalqalah kubra yang asyad. Nah, itu ya. Jadi tetap dibagi dua, sughra dan kubra, namun kubronya dibagi dua lagi. Yang disebabkan karena waqaf, ada yang bertasydid dan ada yang tidak bertasydid. Nah, kalau yang bertasydid contohnya di surah Al-Lahab, watad. Nah, itu yang asyad. Jadi tahan dulu baru lepas. Bil haqq fil hajj watad. Oke, nanti praktek ya di beberapa surah di juz 30. Ada lagi yang membagi dengan shaghir, kabir, akbar. Nah, yang shaghir, kabir, akbar. Nah, sama saja. Yang shaghir itu mati asli, yang mati asli itu mau waqaf ataupun wasal dia tetap mati. Yang kabir mati tidak asli karena waqaf dan tidak bertasydid. Nah, kalau yang ketiga akbar itu adalah qalqalah yang disebabkan tidak mati asli karena waqaf dan huruf qalqalahnya bertasydid. Gitu. Jadi tetap pembagiannya menjadi tiga juga ya. Jadi jangan memperdebatkan apakah ini sughra kubra atau shaghir kabir akbar ya, karena itu hanya penamaan saja. Baik, itu untuk huruf qalqalah. Kemudian yang selanjutnya inhiraf, ini bergesernya pengucapan huruf lam atau ra dari makhrajnya nun. Saya kira ini nggak ada masalah ya. Kemudian at-takrir. Nah, at-takrir dari huruf ra kita biasanya gimana? Ra itu kalau belum gitu ya. Nah, itu kayaknya belum oke gitu. Padahal sebetulnya at-takrir yang dimaksud dari sifat lazimah huruf ra ini adalah satu kali getaran halus ujung lidah. Satu kali getaran halus aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak takrirnya, getarannya. Ro, ri, ri. Jadi nggak perlu ro, ri. Nah, itu ya. Jadi cukup satu kali getaran. Kemudian istitalah. Nah, istitalah ini adalah memelarkan atau menggelayutkan suara mulai dari pangkal salah satu tepi atau pinggir lidah hingga ujungnya. Jadi dari pangkal salah satu pinggir lidah ke depan. Mudahnya istitalah itu adalah seperti ada menggelayut atau kayak ada remnya gitu ya. Dan ini hanya dimiliki oleh huruf dhad. Ghairil maghdubi walau dhaddin. Jadi bukan walau bukan, apalagi waladolin. Nah, apalagi begitu ya. Jadi ada nah kayak ada itunya ya, walau dhaddin. Baik, ini hanya dimiliki oleh huruf dhad. Kemudian tafashi ini dimiliki oleh huruf shin bersama dengan yang kuat dari dalam ya. Tashil. Kalau ada ayam masuk ke pelataran pekarangan rumah, nah itu kalau ayamnya pergi berarti shinnya udah fasih. Kalau ayamnya nggak pergi berarti belum fasih. Latihan nama ayam nanti ya untuk pengucapan tafashinya huruf shin. Yang terakhir ada sifat gunnah atau dengung.
di mana ternyata gunnah ini adalah sifat lazimah yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Nah, selama ini kita gunnah, makanya nun tasydid, mim tasydid itu kan ada yang menamai tidak hanya gunnah saja, tapi gunnah musyaddadah. Namun ada juga buku tajwid yang menamainya hanya gunnah saja. Ya. Jadi gunnah itu sendiri adalah sifat lazimah yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Artinya mau ada tasydidnya ataupun tidak, hidup ataupun mati kedua huruf ini, maka sifat gunnahnya harus tetap ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada dengungnya. Jadi bukan minasy syaithanir rajim. Gunnahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada, tapi jangan terlalu banyak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Banyakkan gunnahnya, ya. Jadi jangan sampai banyak-banyak. Ya, jadi jangan langsung nutup ya bibir bawah dan atasnya, supaya dengungnya masih ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk ke hidung. Mim dan nunnya saja. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Langsung ke nun tanpa ada dengung di sini untuk huruf nun. Ya, jadi kalau hidungnya dipencet ya, ditutup, itu masih bunyi di sini. Maliki yaumiddin. Nah, di sini masih terasa lah ya di jalur hidung. Oke, nah yang membedakan nanti gunnah itu ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Tapi sifat dzatiyahnya, sifat asliyahnya dari mim dan nun itu adalah sifat gunnah. Jadi tidak boleh hilang ya untuk sifat gunnah dari mim dan nun. Sebelum lanjut ke makharijul huruf, ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Apa cukup? Saya kira diam artinya paham, insyaallah. Tadi pesan saya ya, jadi yang perlu dikuasai oleh para sahabat, yang pertama, ini yang maksud saya dikuasai berarti dipahami dan dihafalkan ya. Yang pertama adalah sifat hamas, fahadahu syahsun sakfat, hurufnya ada 10 ya, berarti sisanya huruf hijaiyah lainnya adalah mempunyai sifat jahar. Kemudian yang kedua sifat isti'ala, di mana sifat ini berkaitan juga dengan tingkat ketebalan dari huruf tersebut ya, atau huruf isti'ala yang mana harus dibaca juga dengan at-tafkhim, yaitu 7 huruf kha, shad, dad, ghain, ta, qaf dan wa. Huruf hijaiyah lainnya maka mempunyai sifat istifal. Ini dia tipis ya. Contoh gini. Kita baca isti'alah. Tadi kan ada 7 huruf ya yang isti'alah. Nah, sifat lainnya harus tipis. Nah, kita biasanya prakteknya dalam membaca Al-Quran itu kadang-kadang terpengaruh juga, apakah itu dengan harokat ya, ataukah dengan huruf sebelumnya. Nah, ini biasanya terpengaruh gitu. Contoh kalau kita baca isti'adzah, kebanyakan kan gini, a'udzu billah, dan zal itu tipis. Dan setiap huruf, ingat, setiap huruf itu mempunyai makhraj masing-masing. A'udzu billah, jadi harus tetap tipis.
a'udzu billah, bukan a'udzu billah. Nah, ini malas namanya, nggak pakai modal, ya kan? Nah, ihdinas shiratal mustaqim, mustaqim, jadi bukan mus. Akhirnya sinnya jadi kelihatan tebel. Kalau terpengaruh atau kesetrum, lemah sebelum sin mati. Ihdinas shiratal mustaqim, mustaqim. Jadi sinnya tetap tipis karena dia istifal. Mustaqim, mustaqim, qim. Qafnya isti'alah. Walaupun kasrah, tafhimnya tetap ada. Mustaqim. Gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya tadi harus dikuasai ya, mana yang dibaca tafkhim, mana yang dibaca tarqiq. Catatannya tadi, karena kita masuk pada makharijul huruf, masih ada waktu, bahwa setiap huruf mempunyai makhraj masing-masing, ya, punya makhraj huruf masing-masing, sehingga jangan sampai kita mengucapkan huruf itu tanpa kembali ke makhrajnya masing-masing gitu. Tadi yang saya contohkan. Ihdinas shiratal mustaqim, bas, kembalikan ke situ. Mustaqim, mustaqim, kan masing-masing. Iyyaka na'budu, budu, masing-masing. Na'budu. Nah, biasanya gimana? Iyyaka na'budu. Nah, sekali jalan kan? Na'budu. Mundur aja dikit ya untuk memenuhi makhraj dari setiap hurufnya. Ini terutama biasanya sahabat di huruf yang kita masuk ke makharijul huruf. Yang pertama ada mulut, karena huruf ini dimiliki oleh huruf mad. Baik, Ustazah Laili masih hadir? Masya Allah, lagi di perjalanan. Masih Ustazah. Dengerin Insya Allah. Ini yang huruf ikut ini. Baik. Wah, Ya Ustazah. ini huruf mad itu ada berapa? Ada 3 Ustazah. Ya, langsung saja. Alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah, kemudian waw yang sebelumnya hurufnya berharokat dhammah, kemudian yang ketiga ada ya yang sebelumnya huruf berharokat kasroh. Alif sebelumnya berharokat fathah, waw sebelumnya berharokat dhammah, ya sebelumnya berharokat kasrah. Begitu ya? Iya. Iya, Ustazah. Baik. Pertanyaannya, Loh, apa tadi? gimana? Maaf, tadi pertanyaannya huruf mat ya Ustazah ya? Ya, huruf mad. Iya. Oke. Enggak, sekarang pertanyaan lanjutan maksudnya dari saya. Iya. Kalau ada lafaz nih, misalkan anta wa yaqulu. Anta wa yaqulu. Contoh ini ya, anta wa yaqulu. Ada wawu anta wa di situ ya. Anta wa. Wawu di situ huruf mad bukan? Bukan Ustazah. Kenapa? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena
sebelum huruf waw itu nggak berharokat dhamma. Oke, nggak berharokat koma. Maaf tadi apa waw sukun ya? Waw sukun. Oh, waw sukun. Jadi yang tadi nggak jadi ya? Ya nggak jadi. Koma bertemu waw sukun. Maaf Ustaz, lagi adzan. Jadi Nggak konsentrasi. Bukan lapar ya? iya. Lapar kayaknya lapar. Waw sukun Ustaz dan ya sukun ya. Oke, ya. Castro ya sukun. Ya. Baik. Jadi huruf mat tadi sudah bagus ya, mahasiswa. Alif sebelumnya fathah, kemudian wawu mati sebelumnya huruf berharokat dhammah, dan ya mati. Jangan lupa ya mati sebelumnya huruf berharokat kasrah. Kalau alif nggak perlu disebutkan mati, karena kalau alif selamanya mati. Ya, nggak ada alif yang bisa hidup. Orang takut semua nanti ya huruf-huruf yang lainnya kalau tiba-tiba alifnya hidup. Dikasih Ya. itu. Lah terus gimana ini katanya? Kalau ada yang alifnya terus ini apa nih yang begini nih? Kan lurusnya alif nih gitu, yang yang lurus begini alif katanya. Nah, kalau yang bisa hidup itu namanya hamzah. Ya, namanya hamzah. Tapi kalau huruf mad itu alif. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, ya. Tapi kalau yang bisa hidup itu adalah hamzah. Berarti tulisan seperti ini bisa alif, bisa juga hamzah. Gitu ya. Jadi hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif, bisa ditulis juga dalam bentuk waw, bisa juga ditulis dalam bentuk ya. Gitu. Jadi hamzah itu berbagai macam bentuk, gitu ya. Nah, jadi kalau alif selamanya mati, kalau hamzah bisa mati, bisa hidup, ya. Oke. Mudah-mudahan tambah bingung di sini ketika disebutkan hamzah bisa ditulis dalam bentuk waw. Kalau dalam bentuk alif, saya kira udah banyak yang paham ya. Ulaika. Kalau mushaf Indonesia ini nggak ada hamzah, nggak ada kepala ain di atasnya ya. Nah, oke. Kalau mushaf Timur Tengah ini ada kepala ain di sini. Nah, ulaika. Nah, ini hamzah yang ditulis dalam bentuk alif. Nah, ini hamzah juga ini. Ini hamzah yang ditulis dalam bentuk ya. Gitu ya. Wa yu'tuna zakah. Yu'tuna ini juga hamzah yang ditulis dalam bentuk waw. Ini perlu disampaikan kenapa? Karena hamzah kepala ain itu kan asalnya dari hamzatul qat'i. Ya, hamzatul qat'i. Nah, hamzatul qat'i, kemudian ini dihapus. Ininya dihapus. Ya, tinggallah kepala ainnya. Jadi dari ain hamzatul qat'i tadi, kemudian ininya dihapus nih. Jadilah kepala ain. Itu hamzah yang kita kenal saat ini. Dan bentuk hamzah yang seperti ini, kepala ain, ini tidak dikenal pada masanya dulu al-masahif al-Utsmaniyah, mushaf-mushaf Utsmani ketika ditulis oleh para penulis wahyu. Ini belum dikenal. Jadi ini baru diperkenalkan berapa puluh tahun kemudian setelah al-masahif al-Utsmaniyah itu ditulis. Jadi ini kalau sesuatu atau tulisan yang tidak ada pada rasam Utsmani, pada al-masahif al-Utsmaniyah, maka itu disebut dengan tanda baca. Jadi kepala ain atau huruf hamzah yang seperti ini yang kita kenal ini adalah tanda baca. Gitu. Nah, berarti dulu ya yu'tuna, ya tulisannya begini, yu'tuna. Nggak ada titiknya, nggak ada kepala ainnya. Makanya ini waw, ini hamzah. Tapi itu sudah bentuk waw, gitu kan? Ya ulaika, tulisannya dulu ya begini. Ulaika. Ini hamzah tulis dalam bentuk alif, kemudian ini hamzah juga ditulis dalam bentuk ya. Nah, gitu. Baru setelah dikenal tanda baca kepala ain yang diambil dari tulisan hamzatul qat'i tadi, maka muncullah tanda baca ini ya, kepala ain.
Kalau yang di dalam kaf ini bukan kepala ain ya, tapi huruf kaf yang bersambung. Nah, coba nanti lihat lagi mushafnya, akan berbeda tulisannya dengan hamzah. Kita kan selama ini menganggapnya antara hamzah dengan kaf ya, yang seperti ini nih sama. Padahal kaf ini asalnya dari kaf yang tulisan sambung di huruf kaf yang depan itu. Kaifa misalnya gitu ya. Nah, ini diambil ke depan saja. Baik, ini terkait dengan huruf mad ya. Nanti mudah-mudahan masih ada, insya Allah sih kayaknya dibahas ya untuk di tahsin tahap pertama ini. Baik, kita lanjut untuk makhrajul huruf yang kedua. Ini adalah untuk al-halq, huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Al-halq ada 6 huruf ya, di mana pada al-halq ini, huruf halqiyah ini dibagi menjadi 3 makhraj. Yang pertama, tenggorokan yang paling dalam atau aqsal halq. Ini dimiliki oleh huruf hamzah dan ha. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Nah, ketika mengucapkan huruf, jangan lupa ketika fathah harus buka ya. A, ketika kasrah bibirnya ditarik. I, senyum. Ketika dhammah bibirnya mencucu. U, jangan sampai males, jangan takut jelek juga ya. Nah, jadi harus jelas A, I, U. A, I, U. Nah, kadang-kadang kan ada yang kayak sakit gigi gitu kan, males buka mulutnya. Nah, jadi fathah, kasrah, dhammah sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sakit gigi ya. Kalau saya biasanya saya tulis SG, sakit gigi. Artinya apa? Mulutnya nggak kebuka. Nah, jadi kalau dalam musabaqah itu ada poin penilaian tamamul harakah ya, ada tamamul harakah. Jadi kesempurnaan dalam menyebutkan harokat-harokat a, i, u-nya itu menjadi penilaian tersendiri. Dan biasanya anak-anak nih, Bismillahirrahmanirrahim, him bukan him ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Jadi alamin, jadi harus ditarik kedua bibir, tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. A, I, U nya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Banyak juga yang begitu ternyata ya, untuk memenuhi tadi A, I, U nya sehingga berlebihan. Jadi secukupnya aja ya, secukupnya saja. Secukupnya itu gimana ya, talaki ya, yang penting A, I, U. Jadi fathah itu tidak akan sempurna kalau tidak membuka kedua bibir. A, kasrah itu tidak akan sempurna kalau tidak menarik kedua bibir. I, dhammah itu tidak akan sempurna kalau tidak memajukan kedua bibir. U, gitu. Baik ya. A, I, U. A, I, U, Ba ya. Kemudian yang sama makhrajnya dengan hamzah adalah ha. Ha, hi, hu, bah, bah. Ingat harus ada h-nya ya. Ha, hi, hu, bah. A'udzu billahi minallah. Yang sampai minallah. Nah, dulu ada qari internasional yang tidak lulus di Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, rekaman Al-Qurannya gara-gara h-nya nggak ada h-nya gitu. Contohnya apa ya? Ila rabbika muntahaha, tahaha. Nah, jadi baca ila rabbika muntahaha, tahaha. Nah, itu nggak nyampe ya, gitu. Ha, ha. Karena ha ini memang boros nafas. Nah, kalau kita sering dengarkan qari'ah itu biasanya agak dikurangin ha-nya. Ya, untuk apa? Untuk menghemat nafas biasanya gitu ya. Jadi padahal ini haknya huruf itu harus tetap diberikan. Ya, ha, hi, hu, bah, bah. Oke. Nah, ini perbedaan sifatnya. Untuk hamzah ini sifatnya syiddah,
Sedangkan ha ini sifatnya rakhawah. Ha hi hu. Baik. إنما أنت منذر من يخشاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Dina an'amta bukan an'amta, an'amta. Jadi di tengah ya, bukan di bawah, karena kita banyak yang mengambil makhrajnya itu dari tenggorokan bawah. Gitu, di tengah. Jadi a'udzu itu dari bawah naik ke tengah. A'udzu. Oke. Hahihu bah ai'u ba na'budu an'amta wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Oke. Ya, perbedaan sifatnya ha rakhawah, ain bainiyah. Kemudian yang terakhir untuk huruf halqiyah ini adalah kha dan ghain. Makhrajnya ujung tenggorokan paling dekat dengan lidah, adnal halq. Jadi ini ujung tenggorokan berarti tenggorokan paling atas. Adnal halq. Ya. Kha. Ingat punya sifat isti'la. Dua huruf ini. Ini kesamaan sifatnya. Isti'la. Harus tebal. Kha. Khi. Nah, supaya isti'lanya nggak hilang, ketika dia berharokat kasrah, cukup bibir bawahnya saja yang turun. Khi. Ba. Nah, ingat ketika mati dia harus tetap tebal, harus tetap tafkhim ya. Bah. Khokhihu bah. Sama akhirnya dengan kha adalah ghain. Gho, jangan sampai go. Ghi. Bau. Nah, bau. Jangan sampai ghainnya kan tadi harus tafkhim ketika mati. Sebelumnya ada fathah. Jangan sampai banyak ikutan tebal. Biasanya kesetrum ya. Bah. Oh, itu kesetrum bah. Tapi banyak tetap tipis karena ya makhrajnya masing-masing. Ba yang tebalnya kha. Bah. Ghairil maghdubi
maghdubi ya, ghairil maghdubi maghdubi. Oke ya. Jadi ini 3 makhraj pada makhrajnya al-halq, dan 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat hukum izhar. Nah, jadi huruf-huruf halqiyah itu ketika kita bahas nun mati dan tanwin itu masuk pada pembahasan izhar. Kenapa? Ingat, hukum nun mati dan tanwin itu adalah mengukur dari makhrajnya nun atau bunyinya nun ya, depan nani nuban, di atas lam nani nuban. Ketika menuju ketika setelah nun mati itu ada 6 huruf halqiyah ini. Huruf halqiyah ini kan di tenggorokan. Jadi dari nun mati kalau mau ke tenggorokan itu harus melewati langit-langit, gitu kan? Nah, dia terlalu jauh, sehingga karena dia terlalu jauh maka nun matinya dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas gitu. Jadi man amana man hajara ya, wallahu alimun hakim min khairin dan seterusnya. Baik, karena ini sudah zuhur, azan zuhur, maka saya rasa kita cukupkan dulu sekian untuk pembahasan sifatul huruf dan makharijul huruf. Insyaallah kita berjumpa lagi di hari Selasa untuk makhraj huruf yang lainnya, dan ini juga insyaallah nanti di share ya di grup untuk materi ini. Dan hari Selasa nanti tolong disiapkan tadi sifat huruf khamis harus hafal, dan sifat huruf isti'ala nanti dicek satu-satu. Siap. Ujarnya lemes. Siap teh. Antara lapar. Amin, doain sehat ya. Amin ya Allah. Iya, mari kita tutup ya untuk materi kita. Mohon maaf ini saya nggak buka sesi tanya jawab, sudah jam 12. Coba nanti di hari Selasa ya ditampung kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di hari Selasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya. Tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya kurang lebih mohon dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Insyaallah. Dadah.